Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema menjaga hati. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu, ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Raimundus Prastawa Haryanto dari Pandansari. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam saudara-saudara yang ada di samping kiri kanannya. Oke. Ya, silahkan duduk. Baik saudara-saudara, sebelum kita lanjut, ada permohonan doa terlebih dahulu. Kita akan berdoa untuk Moses, itu anaknya saudara Tomo dan Novi. Kita doakan karena dia jatuh dan kepalanya membentur benda keras. Kita berdoa supaya tidak terjadi apa-apa. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa untuk Moses. Malam ini Bapak Yahweh, saya berdoa secara khusus untuk Moses yang jatuh dan kepalanya membentur benda keras. Kami mohon Bapa, Engkau memberikan pertolongan sehingga kepalanya tidak terjadi sesuatu pendarahan atau apapun. Kami hanya minta pertolongan-Mu supaya Bapa Yahweh memberikan mujizat kesembuhan sehingga dia bisa beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Haleluya. Ya, kita sudah berdoa. Sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara. Saya beri tema menjaga hati. Untuk itu saya akan ajak saudara membaca terlebih dahulu dari kitab Mislei atau kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Mislei atau kitab Amsal pasal 4 ayat 23, demikian bunyinya. Peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Amin. Sampai di sini, saudara-saudara. Ada satu hal yang menarik di dalam kehidupan umat manusia yang berkenaan dengan sikap hati. Dari ayat ini sangatlah jelas bahwa Bapa Yahweh menghendaki supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Waspada terus, saudara. Karena dari situlah pancaran-pancaran kehidupan. Kehidupan apa? Itu tergantung dari hati kita. Jikalau kehidupan hati kita tidak baik, maka hidup saudara pun akan menjadi tidak baik. Ketika hati saudara berada dalam posisi yang negatif, pasti hidup saudara pun ada di posisi yang negatif. Kita tentu tahu Bapak Ibu bahwa urusan hati manusia terhadap sesama itu kadang tidak pernah selesai. Orang yang mengalami benturan, kepahitan hati, itu bisa dibawa terus sampai mati. Orang yang tidak menyukai orang lain akan terus tidak menyukai orang lain. Tetapi dia bisa mengklaim dirinya, aku orang benar. Aku orang baik. Ini sebetulnya terjadi sesuatu yang keliru, saudara-saudara. Kalau kita membaca di dalam Samuel Alef atau 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, saya bacakan untuk saudara. Dan berkatalah Yahweh kepada Samuel, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya. Sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat. Sebab manusia memandang penampilan lahiriah,
tetapi Yahweh memandang hati. Di situ saya tunjukkan ada 3 bentuk hati, saudara-saudara. Yang ujung sebelah sana adalah hati yang terluka, hati yang dilukai oleh orang lain. Yang di tengah orang yang sedang sakit hatinya. Dan yang paling kanan itu adalah hati yang patah. Kemudian yang bawah, hati yang dingin. Jadi kalau saya perhatikan di sini, saudara-saudara, sikap hati seseorang itu akan menentukan kehidupan kita berikutnya. Kalau hati kita tidak dibenahi dari kekeliruan, tidak diluruskan dalam posisi yang benar, maka yang terjadi kekacauan. Kita ambil sebuah contoh sederhana saja. Coba saudara perhatikan orang yang bercerai. Kenapa dia bisa sampai terjadi perceraian? Karena adanya perbedaan sikap hati. Dan itu tidak diselesaikan, saudara. Dan penyelesaiannya dengan perpisahan. Nah, ini yang saya katakan kita mesti hati-hati, menjaga dengan kewaspadaan. Dan kalau saudara perhatikan dari cerita yang saya sampaikan di kitab Samuel Alef 16 ayat yang ke-7, di situ sebetulnya saat di mana Samuel atau Nabi Samuel itu mendatangi Isai. Isai ini adalah bapaknya Daud. Tuhan sudah berbicara kepada Samuel agar dia datang ke keluarga Daud karena Tuhan akan memilih raja baru dari keluarga Isai. Dan pada waktu itu keluarga dikumpulin, saudara-saudara. Dan Samuel berkata, kita akan kontes kerajaan atau kontes menjadi raja. Saya agak sedikit merenung untuk hal ini. Kalau dikatakan kontes menjadi raja, menurut saya, ini sebuah kontes yang sangat penting, saudara. Tetapi kenapa Isai kok tidak berkata kepada Samuel dengan berkata, tunggu om, ini masih ada anakku lagi yang ada di ladang. Kenapa kok seolah-olah Daud itu diabaikan, saudara-saudara? Karena di situ Isai memandang Daud tidak cocok untuk memimpin sebuah kerajaan yang besar, menggantikan Saul. Sehingga menurut Isai, yang cocok itu adalah kakak-kakaknya yang hebat-hebat, saudara. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Isai itu melihat dari sisi luarnya saja. Dan Samuel memang tidak tahu karena dia berpikir, wah ini Eliab ini hebat nih, badannya tinggi besar, dia cocok untuk menjadi raja sehingga dia mau urapi. Karena waktu itu Nabi Samuel sudah membawa tabung tanduk yang berisi minyak urapan yang akan dipakai untuk mengurapi raja yang baru. Dan Samuel berpikir bahwa Eliab ini cocok nih. Dia juga seorang militer. Dia dari sisi fisik oke punya. Tetapi pada waktu Samuel mau mengurapi kakak-kakak dari Daud ini,
entah siapa yang akan dipilih, tetapi Bapak Yahweh berkata, aku tidak memilih mereka. Di situ lalu Samuel berpikir, loh kalau tidak dipilih mereka berarti masih ada anak lainnya dong. Lalu ditanya, Isai ditanya, apakah kamu masih punya anak lagi? Dan Isai berkata, oh masih ada, tapi di ladang. Panggil, suruh pulang. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, Tuhan berbicara kepada Samuel, urapilah dia, karena aku memilihnya. Nah, oleh karena itu, pada waktu Samuel berpikir bahwa kakaknya Daud ini cocok, dan Isai juga berpikir bahwa ini yang cocok untuk jadi raja, maka Tuhan berkata, jangan memandang penampilannya atau kepada tinggi perawakannya, karena aku telah menolaknya, sebab manusia tidak melihat apa yang dia lihat, sebab manusia memandang penampilan lahiriah, tetapi Yahweh memandang hati. Saya garis bawahi kata Yahweh memandang hati. Sekarang kalau hari ini pertanyaan saya ajukan kepada saudara, bagaimana saat Bapak Yahweh melihat hati saudara? Apakah dia tertarik dengan hati saudara? Atau Bapak Yahweh berkata, aku menolak orang ini? Ini menjadi sebuah dilema yang luar biasa, saudara. Karena bisa saja manusia mengelabui yang lain, tetapi mata Tuhan itu tembus sampai ke dasar hati yang paling dalam. Jadi, saudara-saudara, saya sempat merenung dalam poin ini. Bukankah ini momen yang sangat penting, yaitu pemilihan raja? Kenapa Daud tidak diikutkan? Ada apa dengan Isai? Jelas dia tidak lupa kalau masih ada anaknya yang tidak ikut. Karena saya berpikir bahwa Isai menganggap Daud tidak cocok menjadi raja. Isai melihat penampilan kakak-kakaknya yang berpendidikan tinggi, karena dia juga salah satu tentara dari Saul, bukan seperti Daud yang hanya seorang penggembala. Dari sini kita melihat bahwa menjaga hati untuk berada di level yang berkualitas itu sangat penting. Saya juga menemukan kenapa begitu banyak orang ya yang memiliki gambar diri yang rusak, menyebabkan kita mengalami banyak sekali problem emosional, seperti menjadi orang yang takut, minder, kesepian, merasa bersalah, depresi, dan lain-lain. Itu semua ada kaitannya dengan hati, saudara-saudara. Jadi pemberesan itu seharusnya berurusan dengan Tuhan terlebih dahulu. Standar mengasihi Tuhan itu dengan versinya Shema Yisrael. Levelnya harus mencapai taraf segenap. Kalau saudara belum mencapai taraf segenap, saudara akan kecewa dalam mengikut Tuhan. Percaya saja saudara. Di dalam kitab Markus 12 ayat 29 sampai 30. Dan Yesua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Yisrael, Yahweh lah Elohim kita, Yahweh itu Esa. Dan kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan
segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Saudara pingin tidak kecewa dengan Tuhan, naikkan level hati saudara sampai di taraf ini, saudara. Kalau saudara belum mencapai di level segenap, saya jamin engkau akan kandas imanmu di tengah jalan. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang kecewa, kandas di tengah jalan iman mereka. Saya ambil beberapa contoh pada malam hari ini. Saya berharap saudara bisa memahami, karena saya menyampaikan ini perlahan-lahan, supaya saudara bisa paham. Sekarang kita lihat saudara, ini bukanlah suatu eksploitasi emosional, tetapi suatu tindakan yang ujung-ujungnya bukan aku, tetapi Tuhan yang menjadi sasaran terakhirnya. Mari kita uji dengan beberapa kasus yang sering terjadi. Nah, kita akan coba uji hati kita itu levelnya sampai di mana. Dengan batu ujian ini, saudara akan bisa mengukur hati saudara sendiri di hadapan Tuhan. Selama saudara tidak mencapai pada taraf itu dan tidak segera diperbaiki, maka saya jamin bisa-bisa saat Yesua datang, engkau tidak terangkat. Waktu kita di dunia ini sudah tidak lama, saudara-saudara. Coba kita lihat beberapa contoh ya. Yang pertama, berapa banyak orang yang setia beribadah, tetapi saat ada konflik dengan pacarnya, terus menghilang. Jadi ujung-ujungnya siapa? Pacar, saudara. Yang bikin dia setia siapa? Pacar. Sampai di sini kira-kira saudara ngerti nggak? Makanya kalau saudara menempatkan pacar saudara, menempatkan orang yang saudara sayangi di atasnya Tuhan, lihat aja, begitu terjadi benturan dan pisah, saudara pasti mundur dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau level saudara Tuhan ada di tempat yang paling tinggi, begitu pacar saudara memutuskan saudara, saudara tidak akan pusing. Saudara akan tetap setia kepada Bapa Yahweh. Amin, saudara. Saudara bisa saja berkata, pacar saya lari, no problem. Masih ada stok banyak. Ngapain pusing? Betul nggak Bapak Ibu? Kadangkala orang kalau datang ibadah, itu arahnya bukan kepada Tuhan. Lihat aja, pasti kecewa, saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang telepon saya. Dia tanya begini, Pak Lukas, kira-kira di tempatnya Pak Lukas ada nggak ya anak-anak remaja yang belum kawin? Saya bilang banyak, stoknya banyak, cantik-cantik lagi. Saya bilang begitu. Terus maksudmu apa? Saya ingin anak saya dijodohkan di jemaatnya Pak Lukas. Wah, saya lihat dulu saudara. Ya, saya bilang yuk ibadah saja di tempat saya. Ya, jadikan Tuhan itu di atas segala-galanya. Sambil ibadah, sambil kenalan. Tapi kalau saya jadi mak comblang, nggak berani saya. Betul nggak Bapak Ibu? Wow, kalau terjadi keributan, saya disalahkan, cilaka saya. Tempatkan Yesua, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Saya percaya
Bapak Yahweh sanggup memberkati seorang calon istri yang baik. Begitu juga dengan calon suami. Nggak usah pusing, saudara. Tuhan bilang, kamu dipisah sama ini, no problem, stoknya masih banyak. Di Aleph Tahu ini kan banyak ya. Masih banyak yang berondong-berondong, masih banyak, saudara. Ya, yang lelaki ya ganteng-ganteng, yang perempuan ya cantik-cantik, gitu loh. Jadi jangan sampai menempatkan Tuhan di bawah pacarmu. Ini yang harus kita ketahui, saudara. Makanya indikatornya ini, kalau terjadi ribut, pisah, apakah dia masih setia ibadah? Kalau masih, berarti saudara menempatkan Tuhan di atas segalanya. Saya pernah melayani di salah satu gereja dulu beberapa tahun yang lalu. Masih saya panggil nama Yunani. Saya melihat ada seorang pemuda yang main keyboardnya itu pintar sekali, saudara. Setiap kali saya pelayanan, dialah yang main keyboard. Tapi sekali waktu saya lihat yang main kok nggak ada. Saya pikir apakah sakit? Saya tanya kepada Bapak Gembalanya. Saya lihat ini yang main keyboard kok ganti ya? Dia sakit atau apa? Enggak Pak, dia keluar dari gereja ini. Loh kenapa? Karena dia putus dengan pacarnya. Oh, berarti yang membuat dia setia siapa? Nah itu. Tahu ya, indikator ini tahu ya, saudara-saudara? Jadi sangat jelas, saudara-saudara. Kemudian contoh yang kedua. Ketika seseorang mengalami tekanan ekonomi yang hebat, meninggalkan Tuhan, ujung-ujungnya adalah uang. Jadi yang membuat dia cinta kepada Tuhan adalah uang. Berarti uang di atas Tuhan. Saya kasih contoh-contoh yang gampang beginilah. Saya berharap saudara bisa menangkap ya contoh-contoh ini. Makanya saya katakan kalau saudara ingin levelnya naik lebih tinggi, ikuti polanya Rabi Shaul. Dia katakan, siapakah yang bisa memisahkan antara aku dengan Elohimku? Apakah itu penderitaan? Apakah itu tantangan, apakah itu ancaman, apakah itu kemiskinan, apakah itu... Pokoknya nggak ada aja yang bisa memisahkan antara aku dengan Tuhanku. Itu baru level yang di atas, saudara. Dan orang yang levelnya tinggi, otomatis hidupnya pasti diberkati. Paulus hidupnya diberkati enggak? Sangat, saudara. Sekalipun dia ada dalam sebuah tantangan yang luar biasa, tetapi Paulus sekali-kali dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Bahkan dalam pengakuannya dia katakan sampai disesah, dianiaya, diolok, dihina, dicaci maki. Dia tegar, saudara. Tidak langsung jadi orang yang mbeler. Tahu mbeler? Ngelokro, saudara. Ya. Ayo kita belajar untuk meningkatkan segala sesuatu. Tuhan di atas segala-galanya. Sekarang saya tunjukkan contoh yang lain lagi. Ketika mengalami konflik dengan jemaat atau keluarga, lalu meninggalkan Tuhan, berarti ujung-ujungnya orang itu butuh perhatian. Betul nggak Bapak Ibu? Butuh perhatian. Saya kasih tahu ya. Saya ketika percaya kepada Tuhan, walaupun dulu masih pakai nama yang lama, tetapi saya orang yang punya iman yang kuat, saudara. Saya tidak butuh dibesuk,
Ya, orang membesuk atau tidak bagi saya no problem. Padahal ketika saya masuk di gereja pada masa itu, tidak ada orang yang ngajak ngomong saya. Nggak ada, saudara. Hanya ada satu orang yang sampai menjadi sahabat baik saya, yaitu papahnya Andre. Saya panggilnya Koyupeng. Dia orang yang pertama kali ngajak ngomong, dan dia ngajak berbincang-bincang, sampai kami begitu dekat, kami merasa nyaman di gereja itu. Sementara yang lain, acuh saudara-saudara. Ini Cina siapa? Nggak ada yang nanya saudara-saudara. Sedangkan saya lihat istri saya saja dulu bukannya ini malah ngolok-ngolok, ini apa pakaiannya ini terus katanya. Wow, saya ingat tuh, buat saya ini nggone KitKat apa tadi, high kit coklat katanya. Saya memang pakainya high kit coklat, saudara. Saya lupa bahwa kalau ke gereja kan mesti pakaiannya ganti-ganti ya. Saya nggak ganti-ganti pakaiannya, saudara. Pantes saya diolok. Orang pakaiannya orang pernah ganti. Mungkin juga dia berpikir atau adus mungkin. Bisa seperti itu. Tapi toh akhirnya dia bisa jadi milik saya. Ya Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk tidak butuh diperhatikan orang. Saya dalam kondisi tekanan, tantangan seperti apapun, saya hanya mengandalkan Bapa Yahweh. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang setia memelihara orang-orang yang mengandalkannya. Saya menemukan ada banyak orang yang ketika mengalami kesulitan ekonomi, tidak ada orang yang memberikan bantuan, ngamuk loh saudara. Katanya ada kasih, mana buktinya kasihnya? Ngomong tok. Dia tidak sadar bahwa sebetulnya dengan dia berkata begitu, dia mengandalkan manusia. Dan firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan. Saudara dibantu ya terima kasih banyak, tidak dibantu juga tidak apa-apa. Amin Bapak Ibu. Kita pun dilarang menghakimi. Kok orang itu kok tidak mau sih bantu saya? Itu bukan urusan saudara. Urusan kita adalah kita menyenangkan hati Bapa. Kalau kita menyenangkan hati Bapa, saya percaya Bapak Yahweh sanggup memberkati kita melalui siapa saja. Termasuk yang firman Tuhan katakan kekayaan bangsa-bangsa akan pindah kepadamu. Jadi jangan sampai saudara itu, orang kok tidak memperhatikan saya. Itu bukan tipe saya, saudara. Dari sejak saya bertobat, saya dibesuk atau tidak dibesuk, no problem. Orang tidak membesuk saya ketika saya sakit pun, saya tidak terluka hati saya. Karena saya berpikir, bisa jadi orang tidak membesuk saya karena sedang sibuk. Bisa saja dia tidak membesuk, mungkin dia sedang ada alasan yang lain. Yang penting adalah ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara sudah mencapai taraf level itu? Ini yang penting saudara-saudara. Jangan sampai ketika kita mengalami kesulitan mengambil jalan pintas, main ayunan pakai leher, ya,
Seperti ini kan main ayunan tuh, pakai leher, saudara. Ini sama saja jalan tol menuju ke neraka. Saya katakan selama kita memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, ketika engkau dilukai oleh orang lain, Tuhan sanggup menggantikan orang yang lebih baik yang bisa mengangkat kehidupan saudara. Jadi jangan pusing Bapak Ibu. Mungkin di tempat ini tidak ada, tapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, jangan pernah kecewa dengan orang lain. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi ini saya lagi nguprek-nguprek masalah hati, saudara. Jikalau sikap hati saudara benar, percayalah, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong saudara. Jadi, standar yang seperti apa yang dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu standar seperti anjing, saudara. Kalau yang tulisan di sono, yang kiri atas, itu membacanya Kelev, ya. Jadi kita tentu tahu ya, bahwa Kelev itu adalah standar hati yang benar seperti hati anjing. Lihat pernyataan Yesua di kitab Markus 7 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan saudara. Bukti kalau saudara sudah sampai taraf ini, mujizat pasti terjadi. Namun dia menjawab dan berkata kepadanya, benar Tuhan, sebab anjing-anjing di bawah meja pun makan dari remah-remah anak kecil. Dan dia berkata kepadanya, karena perkataan ini, pulanglah engkau. Roh jahat itu sudah dari anak perempuan, dan setelah kembali ke rumahnya, dia mendapati roh jahat itu sudah keluar, dan anak perempuan itu sedang terbaring di atas tempat itu. Terus ini. Wow, ini luar biasa. Video capture. Seorang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan, dia berharap, ini kan ceritanya apa dikatakan perempuan Sirofenis, berarti bukan perempuan Israel. Lalu ketika dia datang berharap kepada Yesua supaya anaknya disembuhkan, ternyata Yesua kita coba lagi pulang. Apakah dengan diam lalu perempuan ini lalu kecewa? Yang kedua, dia dilarang untuk bicara sama Yesua oleh murid-muridnya. Dia tetap tidak kecewa. Bahkan Yesua sendiri seolah-olah menghina dengan memunculkan budaya Israel pada masa itu, karena masa itu orang non-Yahudi itu dianggap seperti binatang. Lalu ketika perempuan itu terus mendesak, Yesua berkata, tidak patut memberi roti kepada anjing. Sekarang yang ngomong ini yang diharapkan satu-satunya dari perempuan itu. Bisa saja hopeless, bukan? Sudah nggak ada harapan lagi. Yang diharapkan total menolak. Dan kalau saudara melihat ucapan Yesua tidak layak memberikan roti kepada anjing, saudara mungkin berpikir anjing herder oke. Kalau anjing Doberman oke. Tapi yang diucapkan Yesua itu dalam teks bahasa Yunani ditulis kunarion, itu anjing kirik dudugen yang gonggong saja sudah tidak bisa.
Jadi kalau saudara tahu kere itu anjing kecil yang wis gudigen baunya nggak karu-karuan, gonggon, nggak bisa disamakan seperti itu. Dan hebatnya lagi perempuan ini tidak tersinggung. Ayo sekarang saya mau tanya, kalau saya ngomong seperti Yesus, kira-kira tersinggung nggak? Ayo, kok diam semua? Level saudara sudah sampai di situ atau belum? Ya? Tapi kalau level saudara sudah sampai di situ, maka seperti perempuan ini, ketika Yesus berkata, tidak patut memberi roti kepada anjing kiri bukan yang berbau. Tapi perempuan itu berkata, Tuhan, tapi kiri itu kan makan dari remah-remah meja tuannya. Ini ucapan perempuan ini dalam banget loh saudara. Jadi dengan kata lain, saya tidak peduli kamu mau ngonek ke saya kiri, mau ngonek ke saya kodok, mau ngonek ke ngonyet, saya nggak peduli. Yang saya pedulikan, ketika saya menghampiri engkau, aku tidak akan kecewa. Dan akibatnya mujizat terjadi nggak? Terjadi. Nah ini yang seringkali ayat ini dipergunakan oleh orang dari kepercayaan lain yang mengatakan bahwa Tuhan dia saja tidak mau memberikan apa-apa. Yesus itu hanya khusus untuk orang Israel. Ya kalau berhenti sampai di situ ya iya. Tapi faktanya perempuan itu dapat mujizat enggak? Malah murid-muridnya tidak mendapat. Kalau begitu tinggi mana levelnya? Perempuan itu betul nggak Bapak Ibu? Kadang-kala ini saya ngomong apa adanya saudara. Orang kalau dibilang, ini orang macan, senang nggak saudara? Senang bahwa macan kayak singa. Tapi coba, ini orang kayak anjing, ngamuk saudara. Padahal anjing itu mendapatkan sorotan tersendiri di hadapan Tuhan. Saudara tahu yang namanya Kaleb? Kaleb itu kan artinya anjing. Iya dong? Kaleb itu artinya anjing. Diambil dari kata Kaleb. Coba kalau itu kan bahasa Ibrani, jadi enak ya. Kaleb, Bapak Pendeta Kaleb. Wah, tapi coba Bapak Pendeta anjing. Ngamuk saudara. Tapi Kaleb artinya anjing. Nah di situ Tuhan menyoroti hati dari anjing. Saya dulu pernah cerita, kami dulu punya anjing namanya Bino, dikasih teman. Tapi saudara nggak usah ngasih anjing lagi ya. Ini cerita dulu, dikasih anjing namanya Bino. Bino itu kalau istri saya bilang, oh loncat-loncat senang luar biasa. Begitu juga ketika saya datang, dia loncat-loncat, tapi saya nggak senang anjing. Jadi saya jalan aja atau ini, tapi tetap aja dia ikutin sambil ekornya gini-gini. Kalau anjing kalau ekornya gini-gini artinya senang, tapi kalau anjing ekornya masuk ke bawah gini, itu ketakutan. Coba saudara lihat, kalau anjing ekornya ke bawah gitu, dia bisa lihat setan. Gak sama ya, gak bisa niruin gitu. Ketakutan dia saudara. Nah, no ini dia istilahnya kalau saya katakan dia selalu berharap
untuk mendapatkan cinta saya. Tapi sayang sekali, sampai hari matinya, saya tidak bisa memberikan cinta kepadanya. Loh ya benar, saya membelai saja nggak mau saudara. Karena memang saya nggak suka anjing, maka saya kasih warning dulu kan, nggak usah kasih anjing lagi ya, cukup. Sekalipun saya tolak, tapi dia selalu datang mengharapkan cintanya. Ayo, bagaimana kalau kita punya sikap hati kepada Tuhan seperti itu? Hebat nggak kira-kira? Hebat. Perempuan ini sudah bisa membuktikan. Ketika perempuan ini ditolak, tapi perempuan ini malah belosor sekalian. Gak masalah Tuhan, aku memang anjing, tapi kan aku anjing kan akan remah-remah dari meja tuannya. Bayangin, makan remah-remah saja bisa dapat mujizat, apalagi rotinya yang benar. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya tempatkan hati kita seperti anjing di hadapan Tuhan. Ya, dan saya percaya mujizat-mujizat besar pasti terjadi. Kemudian saya pernah mendapatkan sebuah cerita dari seorang teman. Cerita ini dulu saudara, dia bercerita bahwa ada seorang pastor gereja, tetapi anak-anaknya itu berhasil semua menjadi sarjana, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot, orang-orang terhormat semua. Ya. Kenapa? Karena sang bapak ini rupa-rupanya dia setia dalam bekerja, sekalipun hanya sebagai pastor. Orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, ya, percayalah Tuhan pasti akan memelihara hidup. Saya lihat zaman dulu ada pastor tua yang setia membersihkan gereja, anak-anaknya diberkati luar biasa. Itu saudara bisa baca di dalam kitab Tehillim, ya, atau Mazmur pasal 37. Ya, coba kita lihat ya, lupa tulis lagi. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang benar ditinggalkan ataupun keturunannya meminta-minta roti. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, hati kita terpaut akrab dengan Tuhan, itu sama saja saudara menyelamatkan keturunan saudara sendiri. Anakmu akan diberkati, cucumu akan diberkati, buyutmu akan diberkati. Amin. Kalau kita hidup benar, hati kita dijaga dengan segala kewaspadaan, pasti Tuhan tolong kita. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, pahami dan kenali sungguh-sungguh tentang Tuhan itu. Kalau kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, percaya saja, tantangan sehebat apapun sekali-kali engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Tidak akan pernah. Di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan, dan biarlah kita mengenal, biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing, dan dia akan datang seperti hujan awal dan hujan akhir bagi kita. Dia akan menyirami bumi. Jadi kita harus mengenal Yahweh dengan baik, saudara. Kenapa ada pendeta yang katanya sudah mengenal dan melegalkan nama lain dan menganggap tidak masalah?
Ada orang yang bertanya sama saya, Pak, kenapa kok orang ini menganggap ini nama Yunani dengan nama Ibrani tidak bermasalah? Ya itu terserah, you tanya sama saya, jawaban saya sangat bermasalah. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan kecuali di dalam nama Yeshua HaMashiach. Perhatikan kata tidak ada nama lain. Kalau Yeshua dan nama Yunani itu artinya nama lain, bukan? Nama lain. Saya kan cuma mengikuti kitab sucinya. Kalau kitab sucinya mengatakan tidak ada nama lain, berarti namanya cuma satu. Kenapa kadang-kala orang dengan mudahnya berkata Yeshua HaMashiach atau itu? Ngapain? Orang kita sudah ngerti namanya kok. Ya. Apalagi itu dari rumpun Indo-Eropa, jauh banget. Sementara pribadinya adalah orang Israel, orang Ibrani, orang Yahudi. Masa punya nama Yunani yang benar aja? Itu kan sebetulnya hanya ulah satu orang yang punya kuasa sehingga menyamakan, menganggap tidak masalah. Ada orang yang berkata, Pak, tapi orang ini tidak bisa ngomong Yeshua. Masa kalah sama burung beo? Burung beo aja bisa? Loh, saya ngomong benar nggak saudara? Burung beo itu kan mulutnya kan hancur dong. Itu aja bisa ngomong, dia nanti ngomong Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach lah pasti bisa. Masa sih orang yang katanya kan Yesus, apa susahnya sih kalau ditambahin A? Yeshua bisa banget apa orang kan gitu. Gampang sih saja nih. Itu yang penting saudara. Nah, coba saudara perhatikan ini. Tulisan di atas kiri itu adalah Yahweh, Yod-Heh-Waw-Heh. Itu angka gematrianya kalau di total menjadi 8. Kemudian yang bawah Yeshua, kalau di total jadi angka berapa? 8 juga. Dan angka 8 itu adalah huruf He yang artinya hidup yang kekal atau kaya. Itu hidup yang kekal, nggak ada matinya, saudara. Itu baru Yahweh dan Yeshua. Lalu nama Yunani artinya apa? Nggak ada artinya. Tapi karena dia sudah disuntikkan berpuluh-puluh tahun sehingga terlalu nyaman. Sama seperti ketika pertama kali saya memanggil nama Yeshua HaMashiach, sangat tidak nyaman dan terasa asing. Tapi lama-kelamaan saya tahu dan saya sangat nyaman bahwa nama juru selamat kita adalah Yeshua. Lah kalau diganti Yahshua, ya nggak mungkin jumlahnya jadi 8. Meleset sudah. Kalau saudara lihat di sana, coba dibaca, ada yang tahu nggak itu? Ya, Ruach HaKodesh. Itu jumlahnya berapa? Semuanya 8, saudara. Kemudian yang bawah ini Ruach Yahweh Elohim. Jumlahnya berapa? 8 juga. Ini kan sebuah pengetahuan. Kita itu mengikut satu kepercayaan mesti ngerti dengan jelas sumbernya dari mana, faktanya bagaimana. Jangan asal bebek ikut apa kata banyak orang. Ini menyangkut masalah keselamatan. Kemudian saudara lihat, ya, ini adalah kitab Tehillim pasal 53 ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-6, ada yang ayat 6, ada yang ke-7 ya.
Di situ ada sebuah kalimat yang saya kasih garis merah, yaitu Elohim Sebut Amo. Ya, Elohim Sebut Amo. Dalam teks ILT masih agak sedikit meleset terjemahannya ya. Dikatakan siapakah yang akan memberi dari Sion keselamatan bagi Israel ketika Elohim membawa kembali umatnya yang tertawan. Yakub akan bersuka cita, Israel akan bergembira. Ini di dalam teks terjemahan Ibrani itu artinya adalah Elohim memulihkan umatnya. Memulihkan itu artinya mengembalikan umatnya pada posisi semula, yaitu keselamatan melalui darahnya Yeshua HaMashiach. Dan kalimat Elohim Sebut Amo, saudara, kalau ada interval satu maka akan muncul Yod Shin Wa Ayin. Kenapa bukan Yahshua? Ini kan sudah jelas, saudara. Kadang orang ngotot berusaha memaksakan diri dengan berkata yang benar Yahshua. Gak ada orang Israel nama depannya Yah itu, tidak ada. Yang Yah itu mesti di belakang. Kalau depannya Yah pasti bunyinya Y, bukan Yah, saudara. Yah mesti di belakang. Yesaya, Yeremia, Abiyah. Kalau yang di depan mesti Elkana. Terus siapa lagi? Elia, El Gibor, selalu di depan. Ya, Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan Yahshua, maka tidak muncul tulisan Yod-Shin-Wa-Ayin. Tapi ini Elohim memulihkan umat manusia, langsung ketahuan siapa sosoknya yang memulihkan umat manusia. Tidak lain adalah Yeshua, saudara. Dan saya bersyukur sekarang ada banyak sekali video-video yang dikirim ke saya. Orang-orang Israel mulai berani menyebut Yeshua. Ada ribuan orang Israel waktu yang lalu menyebut Yeshua di tembok ratapan. Ya, Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, itu Sem Elohim. Sem Elohim itu juga jumlahnya sama, yang artinya nama Tuhan. Jadi Yeshua itu nama Tuhan, saudara. Makanya saya katakan kita harus memahami akan hal ini. Kemudian ini juga Yahweh Bermesia, ya, Yahweh Immasaya, ya, itu juga jumlahnya sama. Itu membuktikan bahwa kalau kita memahami akan nama yang benar, maka kita akan memiliki kemantapan di dalam mengikut Tuhan. Enggak gaman, enggak ragu-ragu. Jangan sampai kita berprinsip sudah dari sononya seperti itu. Enggak usah dirubah-rubah. Ingat loh, di akhir zaman Bapak Yahweh buat pemulihan segala sesuatu. Di dalam kitab Mazmur atau kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa HaMashiach akan tetap tinggal di Samayim sampai terjadi pemulihan segala sesuatu. Nah, ketika terjadi pemulihan, orangnya nggak mau dipulihkan. Kalau mau ya jumlahnya sedikit. Apakah Tuhan lalu ngomong besok orang sido nggak jadi wis, nggak usah pemulihan orangnya belum mau kok? Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak mau terpengaruh dengan manusia. Tidak peduli seluruh negeri menolak dan yang menerima hanya keluarganya Noah
keluarganya Noah saja yang selamat. Kita mesti hati-hati. Makanya saya katakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berusaha untuk menyimpangkan kita dari kasih Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach. Sehingga banyak orang yang tadinya memanggil nama Yahweh jadi Hashem, jadi Adonai. Katanya nama itu terlalu kudus, tidak boleh disebut. Lah ayatnya nanti, ayatnya itu di mana? Kita mau ikut siapa kan jelas, saudara-saudara. Gembala atau jemaat yang tidak berani meninggalkan komunitas yang salah dan berkata aku mencintai Tuhan, jelas gagal paham, karena ujung-ujungnya adalah ya saudara ngerti sendiri berapa banyak pendeta-pendeta yang jadi mualaf karena dia tidak bisa mempertahankan iman dari sisi Ibrani. Kemudian mencintai Tuhan itu harus ekstrim. Bahkan saat saudara akan melakukan dosa, saudara berani berkata tidak. Itu artinya love all your heart to Yahweh. Kasihilah segenap hatimu kepada Bapa Yahweh. Di dalam kitab Yohanes atau Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintah. Sekali lagi saya katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Pengajaran di luar begitu mengerikan, sampai-sampai orang yang tadinya mantap bisa tanya sama saya, Pak, sebetulnya pengajaran ini benar atau tidak? Dia sodorkan sebuah video yang menyampaikan seorang pendeta yang terkenal. Saya tanya, kamu mau ikutin pendeta itu atau ikutin kitab suci? Itu mesti jelas pemerintah. Nah, banyak orang gagal dalam menjaga hati di posisi ini. Sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak grup WhatsApp yang seharusnya menjalin pertemanan semakin akrab, yang terjadi malah pertengkaran. Padahal katanya satu iman, kok bertengkar? Karena masing-masing hendak menunjukkan kemampuan kehebatan dirinya. Kalau terjadi beda pendapat, biarkan saja. Kalau disanggah, ya percuma, tidak usah dilanjut. Kecuali ditanya, keluarkan data-datanya yang akurat. Kalau saya menyampaikan sesuatu, disanggah, itu sifat saya berhenti. Saya tidak akan tunjukkan hal-hal yang jauh lebih penting. Jadi pertama, ketika disanggah ya stop sudah. Anda sudah menolak, ya sudah. Kecuali kalau orang itu tanya, baru saya tunjukkan hal-hal yang lebih dalam lagi. Tapi kalau dia belum apa-apa sudah menolak, ya sorry, stop sampai di situ. Ya. Jadi kalau tetap disanggah ya biarkan saja, berarti dia tidak mendapatkan anugerah atau nggak nyampe pemahamannya di tingkat level yang sama. Kemudian yang berikutnya yang saya lihat, saya amati di grup adalah mengucapkan kata-kata yang berenergi negatif, yaitu apa? Saling memaki. Disinilah karakter asli dari orang itu nampak jelas. Ketika disentil, langsung buruk. Makanya ada istilah sumbu pendek.
nek dicus langsung boom meledak, nggak perlu waktu lama, kesulut sedikit langsung meledak. Itulah yang disebut sumbu pendek, saudara. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Menyebarkan keburukan kemana-mana secara terbuka. Saya bisa menyebut dengan istilah apa? Pengumuman. Pengumuman. Saya orang baik. Orang ini sedang menyerang saya. Pengumuman. Ayo lihat, saya orang baik, belani saya. Nggak perlu seperti itu. Sekali lagi, ayat awal saya munculkan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Nah, menolong tetapi harus pakai hikmat, karena banyak yang kecewa karena dijegal oleh orang yang ditolong. Saya pernah mendengar sebuah kisah dari seseorang. Orang ini murah hati, orang ini baik, saudara. Dia banyak menolong orang, bahkan tidak jarang dia keluarkan dananya besar untuk menolong orang lain. Tetapi ketika orang itu hidupnya sudah diangkat akibat dari perbuatan baik orang ini, ternyata orang yang menolong ini dijegal posisinya. Itu orang yang tidak tahu diri. Berapa banyak orang yang menolong dengan hati yang tulus malah dijegal, nggak ngaca kalau hidupnya secara fisik, diangkat oleh orang malah dia melakukan penyerangan. Saudara yang terkasih, coba miliki mental saat saudara ditolong orang. Saya punya tips nasihat untuk saudara. Ketika saudara ditolong oleh orang, mungkin kecil, saudara ditolong hal-hal yang kecil, cobalah belajar untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang kedua, belajar mendoakannya. Yang ketiga, ambillah tekad kalau sekali waktu kelak saudara akan membalas kebaikannya. Saya pernah menyaksikan sebuah video pendek yang cukup menyentuh hati. Ada seorang anak yang kos, dan pada waktu itu dia tidak punya uang, lalu dia makan di sebuah kantin, dan waktu itu dia karena tidak punya uang, dia cuma beli nasi saja. Dia tidak mampu membeli lauk, cuma dia ngomong sama si ibu penjual kantinnya itu, dia katakan, "Bu, boleh nggak saya minta uangnya saja?" Boleh. Tetapi karena ibu ini baik hati, maka dikasih lauknya juga tanpa bayar. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Beberapa tahun kemudian, terjadi sebuah peristiwa yang luar biasa. Kantin si ibu ini mau digusur, dan pada saat yang sama datanglah seorang pemuda yang berkata, "Ibu masih ingat saya?" Si ibu bilang, "Tidak ingat. Saya adalah seorang anak yang sekolah di sini, dan ibu selalu memberikan makanan saya." Lalu si ibu berkata, "Aku juga akan memberikan makanan kepadamu yang terakhir." "Loh, kenapa terakhir?" "Karena kantin saya akan digusur." "Oh begitu, baik. Kalau begitu sekarang kantin ibu pindah ke kantor perusahaan saya. Di sana ada ratusan karyawan yang kelak akan makan di kantin ibu, yang membuat saya bisa seperti ini." Itulah wujud balas budi, saudara. Sekalipun tidak seberapa, dia cuma hanya dapat makanan,
tetapi balas budinya luar biasa. Oleh karena itu saya katakan, jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah menolongmu. Juga kalau saudara ditolong orang, ya jangan sampai mengecewakan, tetapi harus sungguh-sungguh buktikan bahwa saudara adalah orang yang baik. Amin Bapak Ibu. Miliki konsep, aku harus bisa membuktikan bahwa aku orang yang hebat. Engkau menolong aku, layak aku akan membalas budi baikmu. Itu harus seperti itu saudara. Maka milikilah prinsip, yaitu apa? Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Saya bacakan ayatnya dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa, seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasiah. Jadi, kalau saudara ingin sukses, saudara harus punya sikap hidup yang memiliki integritas yang tinggi. Jangan saudara itu penampilannya asal-asalan. Milikilah penampilan yang excellent. Kalau mau ibadah, mandi dulu, ya, agar baunya wangi. Sopor-sopor saudara bisa pakai minyak wangi. Kalau bilang, Pak, aku nggak punya minyak wangi, saudara bisa beli minyak biang, minyak biang, minyak apa itu namanya? Minyak bibit, ya, itu kan ada yang baunya melati, ada yang baunya mawar, ada yang baunya macam-macam kan. Satu tetes saja ditaruh di sini itu baunya akan lama baik. Penampilanmu menjadi menarik. Tapi kalau saudara mandi yang tidak, baunya, kadang-kadang saya suka melihat ya. Kalau saya jabat tangan dengan jemaat, mohon maaf ya, jangan tersinggung. Tapi kalau saudara kerosok, ya lebih baik saudara. Saya kata kalau jabat tangan itu ada yang lewat, baunya amis. Ada lagi yang lewat, baunya obat gosok. Macam-macam. Tapi ada yang waktu lewat, baunya wangi. Wah, enak sekali ya, baunya wangi. Karena orang jabat tangan itu kan bisa ngerti orang ini berintegritas atau tidak itu kelihatan dari cara jabat tangan. Ada jabat tangan, wah ini orang integritasnya tinggi. Tapi ada yang jabat tangan, masih penting pakai tool. Nah kalau cuma ujungnya maknyul, betul kayak itu nggak lihat saudara. Jadi dari jabat tangan itu pun kelihatan murah senyum, sehingga orang yang melihat kita merasa nyaman saudara. Nah saya anjurkan saudara ingin nggak menjadi seorang yang hebat saudara. Orang yang hebat pasti dia murah senyum. Orang yang hebat baunya wangi, ya. Orang yang hebat pakaiannya tidak lusuh, ya. Orang yang hebat juga, ya ini saya kritik lagi ya. Kadang-kadang saya melihat orang kalau jabat tangan saya kan mesti senyum, betul nggak saudara? Nah, kalau senyum kadang saya perhatikan giginya, ya nggak salah dong. Ada yang giginya tuh isinya karang melulu, ya pergilah ke dokter gigi saudara. Kalau memang nggak punya duit untuk pergi ke dokter gigi, kalau saudara mau tak bantu, saya punya gerenda kecil saudara. Saya punya gerenda kecil, kerit aneh aku bisa, ya. Saya bisa. Loh saya kan belajar di YouTube, betul kan?
Coba lihat istri saya itu kalau lihat saya kadang saya lihat bagaimana cara orang mengoperasi people, ya, yang di sini, yang di sini, itu saya perhatikan. Oh, kalau ini tuh gampang, bisa, saudara. Ngersi karang gigi seperti apa? Gampang, saya bisa, saudara. Jadi saya tahu gigi saya ini pernah Pak Juabun Dewi, walaupun nggak sampai habis, cuma separuh. Ya, tapi setidak-tidaknya berani mencoba. Ya, mungkin saudara bilang Pak Lukas konyol, ya Ben. Saya pun bisa nyunat, saudara. Nggak percaya? Saya pernah bantuin Pak Mitchell loh dulu, Dokter Mitchell, waktu di Ambon. Ada berapa orang tuh nyunatin. Saya ikut-ikutan bantu, saudara. Saya lihat, kayak gini bisa. Ya, bisa. Ya. Nggak perlu susah-susah. Ini di tempat saya itu ada loh, apa namanya? Dulu kan kita pernah ada brit milah massal ya. Itu ada alat-alatnya, masih ada. Nek benangi kurang ya pakai benang jahit nggak apa-apa. Ya. Saya bisa, saudara. Cara-caranya saya sudah tahu. Gitu loh. Jadi jangan saudara anggap, wah Pak Lukas ora iso apa-apa. Saya bisa. Nyunat saya bisa. Ya, mau bersihkan karang gigi saya bisa. Ya. Bahkan orang melahirkan pun saya bisa, saudara. Caranya seperti apa? Nonton di YouTube. Oh, di YouTube kan itu kan informasi terbuka, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi kita bisa belajar ya. Wong orang belajar ngebom saja dari YouTube, masa ngeresi karang gigi nggak bisa, ya kan? Bener, saya punya gerendanya, saudara, kecil, tak jamin tidak akan sakit, wis. Tor mesti resi, saudara. Kalau mau, ini saya buka terbuka. Kalau mau silakan, gitu. Tak bantu, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh mesti memiliki integritas, punya tanggung jawab dalam pekerjaan. Saya ngomong begini, saya bertanggung jawab. Mau bukti, boleh. Siapa yang punya karang gigi, ayo silakan ke pastori. Tak bantu, saudara. Pengen sunat, sama saya bisa. Ya. Wong, itu kan barang ketok. Barang yang kelihatan, caranya seperti apa, nek saya belum pernah lihat, saya nggak berani. Long saya sudah pernah lihat kok. Bahkan ikut bantu-bantu. Masa kayak gitu saja tidak bisa, gampang kan gitu ya. Wong saya orang teknik, masa nggak bisa. Ya. Jadi sekalipun, saya katakan ya, orang yang bertanggung jawab, itu sekalipun bukan tugasnya, lakukanlah yang terbaik. Nah, saya pasti ngomong, saya ingat nih, saya kasih tahu saudara. Kadangkala ketika semua jemaat sudah pulang, kehilat sudah ditutup, saya masuk ke sini, saya kadang memeriksa, ternyata ada speaker yang masih bunyi. Oh, berarti ada yang masih hidup. Nah, itu berarti harus diteliti ulang. Kemudian ada kipas yang di atas itu masih muter juga. Itu harus dimatikan, saudara. Jangan sampai Videotron ini nggak mati, saudara. Waduh. Ya, jangan sampai ini lupa. Ini 18.000 watt loh, saudara. Wah, dikencar terus kan eman-eman, betul nggak? Ya. Jadi milikilah tanggung jawab, integritas. Ya. Saudara yang rumahnya kumuh, ya, suka nyusuh. Tahu nyusuh? Ya. Nyusuh itu diambil dari kata susuh. Susuh itu sarang burung. Ya, kalau burung mau bertelur, kan dia pasti bikin sarang. Lah itu
bahasa Jawanya nyusuh, saudara. Itu jangan sampai nyusuh. Barang-barang, saya pernah ke rumah jemaat, kadangkala saya melihat ada rumah yang dalamnya tuh kumuhnya luar biasa, saudara. Dan saya bilang ini rumah jadi sarang penyakit. Ada botol aqua yang sudah nggak kepake ya gembletak di situ. Ada kaleng roti ya gembletak. Mending kalau rapi, nggak rapi, berantakan kayak tempat sampah, saudara. Bagaimana dia sehat kalau begitu? Dan saya katakan, inilah aura kemiskinan. Ayo perbaiki hati saudara. Supaya apa? Supaya saudara tinggal jangan di rumah yang kumuh. Sekalipun rumah saudara memang ada di posisi yang kumuh, bersihkanlah di dalamnya dan berdoa. Saya percaya Tuhan akan sediakan rumah yang jauh lebih baik. Ya. Kecuali penjual rongsokan. Itu lain masalahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Alam semesta akan membawamu pada level yang sama dengan penampilanmu. Alam semesta akan membawamu pada level yang sama dengan ucapan dan tingkah lakumu. Mau membenahi hidupmu sekarang? Bagaimana dengan hati saudara saat menerima nasihat ini? Apakah saudara akan menggunakan konsep EGP? Itu berarti saudara salah menempatkan kalimat EGP. EGP itu sebetulnya kalimat untuk menangkis serangan negatif. Itu EGP. Ya. Apakah dengan materi malam ini saudara jadi marah lalu saudara, wah ini kurang ajar Pak Lukas nyinggung saya. Ojo ngasih aku ibadah meneng. Nah itu artinya saudara tidak mau diperbaiki. Tapi saya sebagai gembala, saya ingin hidup saudara itu diberkati semuanya. Tidak ada yang hidup di bawah garis standar kemiskinan. Tapi saudara ada di level orang-orang yang diberkati. Dan malam hari ini menjadi doa saya. Baik untuk jemaat di Alef Tau ini, maupun untuk jemaat di seluruh penjuru dunia. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami belajar untuk membenahi hati kami, sehingga kami menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang diberkati dan dipakai oleh Bapa Yahweh dengan luar biasa. Kami berdoa Bapa, Engkau memberkati seluruh umat-umat-Mu. Karena dari sikap hati yang benar akan terpancar kehidupan. Terima kasih meteraikan firman ini di dalam hati umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman. Oh tidak ada. Baik, karena tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesaya
Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasaleh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friatmat ka ufrifahem teka syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Sungguh kau mempesona. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Segala kemuliaan hanya
Engkau larang menjadi bahagia, agar semua diberkatinya. Sebab kita kesayangan